Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kali ini bongkar bedah power asli MD4000 dulur. Ini servis dengan kondisi powernya meledos. Di bagian PSU power channel apa ya ini, A dan B ya. A dan B channelnya A dan B ini termasuk finalnya banyak yang gosong kelihatan. Ini meledos. Kondisinya elko PSU seperti ini. Juga kipas-kipasnya ini banyak kotoran ya, plastik kayak ledusan elko. Nah ini lor, ini sudah dibongkar dari pemiliknya. Dilihat dikira hanya elko PSU nya, rencananya mau diganti sendiri, tapi ya karena bagian part mungkin banyak yang kurang. Akhirnya setelah cek dan recheck di bagian driver, powernya juga bermasalah, banyak yang gosong. elko nya sejumlah 4 ya, 4 set maksudnya, 4 set jumlahnya 8 buah. Ini yang meledos bagian apa ini, high ya, high voltase. Ini 3 stepper power ini ya, ada tegangan 40, kemudian 75 dan 130, 1000 watt per channel lor, menurut data sheetnya yang ada di power ini ya. Ini nampak di bagian stepper ya, MOSFET-nya, diodamornya juga meledok, juga kiproknya di PSU juga meledok. Balapnya seperti ini, bagaimana memperlakukan power ini dulur. Wow, sangat-sangat ekstrim, balap liar mungkin ya. Tapi katanya ini buat spek hajatan ya. Kobongnya ini pas waktu di spek job hajatan. Ya, banyak faktor. Saya tanya juga ada kendala di bagian arus, juga tegangan. Ini kayaknya engine-nya bermasalah di bagian arusnya. Pada saat digeber tegangan di bawah 200 volt, sehingga bisa mengakibatkan kerja power berat ya, karena masing-masing channel ini dipakai main di 4 ohm. Juga dengar-dengar kemarin sama pemilik ini per channelnya 2 speaker middle, terus 2 speaker 15 in low ya, juga 15 in low. Oke, simak videonya dulu ya, bongkar powernya. Oke, ini dia. Oh iya, mohon maaf dulur ya, untuk membuat videonya tidak secara rinci atau detail ya, waktu pemasangan komponen, penggantian komponen, kemudian juga pengukuran. Karena kemarin ini power ini sebenarnya diminta langsung jadi, subuhan juga partnya masih kurang, saya juga mencari penggantinya, dan akhirnya buru-buru banget, sehingga untuk pengambilan video tidak secara rinci kayak penggantian di bagian driver di final itu tidak secara rinci ya, mohon maaf. Oke, nah untuk PSU nya penggantinya saya pasang begini ini karena kalau untuk mendapatkan yang sama dengan orinya ini 15.000 mikro 50 volt, jadi disusun secara seri. Ini saya harus menunggu, butuh waktu ya, karena berhubung powernya mau dipakai ngejob lagi, otomatis saya pasangkan yang ada di sini. Yang penting titik aman ya. Dan kenapa saya pasang seperti ini? Ini kalau saya pasang di posisi elko seperti originalnya, ini lebarnya ini tidak mampu ya. Diameternya lebih besar, penggantinya ini diameternya lebih besar, dan bila mana saya paksakan itu melubangi PCB, membuat kaki-kaki elko yang pengganti ini ya. Jadi saya pasangkan seperti ini. Bila mana nanti masih berkenan membuat merencanakan distandarkan lagi,
itu masih aman ya, lubang-lubangnya masih aman, tidak rusak ya. Makanya saya saranin masih kemarin untuk dipasangkan seperti ini. Yang penting tidak aman, kuat, kokoh, dan tidak apa ya, tidak merusak yang ada. Kalau kemarin rencananya dilubangi itu otomatis saya eman PCB-nya dulu ya. Eman kalau nanti mau distandarkan lagi. Ya walaupun tidak rencana mau ganti power ya otomatis kan kalau dilubangi itu kan dirusak. Saya tetap memakai yang originalnya ini. Oh iya, seperti ini dulur bekas bledosannya kebakaran. Ini kabel-kabelnya juga sebenarnya ini kabel ini masih bagus di dalam ya. Masih bagus, hanya di bagian isolatornya saja yang gosong. Ini kena apa ini kok ada isolasi yang di bagian turutnya ini kena bledosan atau apa? Tapi saya lihat-lihat untuk bendanya yang mungkin apa mengenai ini tidak ada. Mungkin karena kabel ini ya. Gosong-gosongan atau kotoran bledosan dari elko, juga plastik-plastik ini agak nempel, jadi agak kasar banget kalau dipegang. Tapi untuk secara fungsi normal, aman juga. Nah, ini untuk di bagian driver power amplifiernya, ini kemarin dioda MOSFET ini banyak yang fatal, semuanya saya ganti ya. Terus ini penggantinya dioda ada MOSFET, transistor setengah lingkaran, ada IC stepper, kemudian ada IC op amp, kemudian juga ada fuse, ada transistor final. Transistor finalnya ini bawaannya pakai NJW ini ya, NJW 0302G ya. Iya, 0302G, pasangannya 0281G. Itu ya, banyak sekali kutu-kutunya, biang keroknya, dan ini kiproknya. Kiproknya ini bawaannya 50 ampere ya. Saya standarkan ya. Tuh. Dan oh iya, untuk final pengganti di channel B ini kemarin saya ganti dengan Toshiba yang original. Karena untuk NJW-nya ada 3 set, jadi kurang 1 set. Itu saya abaikan, saya ganti dengan yang Toshiba yang original. Kayak seperti ini dulur ya, bekas-bekasnya. Ini yang ada juga yang ganti apa R Nobelnya, R kapurnya, R emitor. Kemudian untuk relay yang di channel B juga bermasalah, kemarin saya ganti juga. Oke, seperti itu dulur ya kronologinya power bledos. Jadi kemarin katanya di channel ini untuk 10 in 2 biji ya. Per channel ini 10 in 2 biji, per channel ini 2 biji, kemudian ini 15 in 2 biji, 15 in 2 biji. Entah itu karena kerjanya arus tidak imbang dari engine, arus dan tegangannya dropnya di bawah 200, sehingga kerja power ini sangat-sangat memaksa dan mungkin panas berlebih, overheat gitu ya. Nah, tidak kontrol dari poin-poinnya, mungkin voltase tidak dicek atau apalah itu ya, saya kurang paham ya. Sedikit cerita, kemarin orangnya ngomongnya begitu, tegangan juga ampernya banyak drop. Oke, ini akan saya tes untuk hasil suaranya channel A, channel B, channel C, D. Oh ya, untuk bagian channel B ini kemarin untuk LED displaynya ada LED-nya yang mati, entah itu karena trouble-nya power sehingga arus DC yang masuk di bagian out speaker, nah itu ada yang kobong untuk mati ya, ada yang mati di LED kedua sama LED 6, LED 5 kayaknya. Oke, tidak apa-apa, yang penting secara fungsi dan hasil bagus. Oke dulur, kita pengukuran dulu. Kemarin yang rusaknya serius channel A dan channel B ya. Kita cek kerja steppernya
kita tampilkan di osiloskop ya, tegangan min, tegangan plusnya, apakah sudah balance antara min dan plusnya, nampak di osiloskop ya. Ini sudah saya nyalakan, saya buka maksimal di volume power ya, udah mentok. Kemudian sampai berapa volt di outspeakernya hingga titik peaknya. Oke, kita amati. Ini saya pakai sinyal generatornya 1 kHz ya. Oke, avometernya di VAC. Saya putar. Oke, sinyal masih mulus. Sudah 62 volt AC. Masih mulus banget ya. Udah 84, 85 masih mulus banget. 91 masih oke punya. Ternyata ya lumayan ya. Oke, jadi stepernya sudah imbang antara sinyal min dan plusnya. Gelombang sinusnya sudah oke punya lur. Alhamdulillah kerja power. Mudah-mudahan awet maksimal. Oke mas, coba tak load pakai 8 ohm. Oke, coba kita load di 8 ohm ya. Sampai peaknya berapa ampere, berapa volt. 8 ampere 70 volt. Ini masih oke. 75 volt masih 8. Ini tegangan PLN saya lagi drop ya, 76 kali 8,2, 600 lebih ya, hampir 700 ya, di 8 ohmnya. Oke, channel A, channel B sudah tes. Alhamdulillah, alhasil the best. Oke, kita coba pakai suara lur, pakai suara band marem.